أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله جعلنا من السعداء المقبولين والمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Al-ayah amma ba'd. Pada seluruh jamaah ibu-ibu muslimat Pekon Sukamaju yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa membuat hati kita senang. Pokoknya dalam masalah apapun buat hati kita selalu senang. Kita diuji sakit, misalkan tetap menyambut sakit itu dengan senang. Karena senangnya hati adalah bentuk kita masih bisa bersyukur. Misalkan diuji anaknya sakit, bikin senang hati. Jangan dibuat susah. Sudah ditimpa musibah anaknya sakit, kok hati susah? Susahnya kuadrat, susahnya double. Maka hati senang ini bagian daripada syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil syadid. Bentuk syukur ini adalah kita yang bisa membuat hati senang ini pertanda kita ini masih mendapatkan nikmat Allah. Maka di momen kita masih di bulan Syawal ini, salah satu bentuk kita senang, kita masih bisa saling bermaafan. Orang kalau hatinya senang, sekalipun musuh yang datang itu minta maaf pasti dimaafkan. Tapi kalau hatinya sedang susah, sudah ngemis-ngemis minta maaf, tidak bisa memaafkan. Karena hatinya sudah kadung susah. Maka semua ini perlu kita dengan keyakinan kepada Allah, tauhid kepada Allah, maka perlu ditanamkan. Maka ada satu nasihat niki tentang 5 hal yang kalau kita bisa mengamalkan nasihat ini, insya Allah hati selalu senang, hati selalu ridho kepada Allah, hidupnya tidak pernah merasa susah, dan selalu dijamin oleh Allah, dan insya Allah dicintai oleh Allah. Mau tidak dicintai oleh Allah? Syaratnya 5 hal ini ya diamalkan. Tabassam, selalu tersenyumlah. Ya, syaratnya senyumnya jangan sendirian. Artinya ketika ketemu teman, ketemu kerabat, ketemu saudara, kita harus pasang wajah selalu senyum, murah senyum. Senyum ini ibadah yang gratis. Nggak perlu biaya. Jenengan umroh sekarang 35 juta. Murah-murahnya sekian banyak biro travel yang sudah saya cek paling murah 27 juta. Itu kalau pengen yang plus, umrohnya di bulan Ramadan ya nyampe 40 juta. Khusus bulan Ramadan. Apa meneh haji? Sekarang haji DP-nya 25 juta, pelunasannya hampir 35 juta. Sekarang luar biasa. Lah kalau berangkatnya suami istri, duitnya musim berapa kali itu? Ya, artinya semua ibadah ini ada biayanya kecuali senyum. Senyum ini
ringan tapi manfaatnya banyak. Yang jelas ketika seseorang senyum itu menambah kesehatan. Itu yang paling penting. Kenapa orang yang sakit keras itu susah sembuhnya? Karena orang iso senyum. Orang masih bisa senyum, dia masih punya harapan, saya masih pengen sehat. Fa innallaha, ketahuilah sesungguhnya Allah ma asqaka illa liyus'idak. Allah tidak akan membuat hatimu sedih kecuali Allah akan membuat hatimu bahagia. Kita pengen bahagia biasanya dikasih sedih dulu. Moro-moro tiba-tiba tetangganya kok bikin jengkel. Ya nggak apa-apa. Nikmati saja, jalani saja, nanti Allah di balik kejengkelan itu ada kebahagiaan. Kalau bisa nyetel hati seperti itu, santai hidup itu. Yang pertama, harus ingat-ingat ketika merasa hatinya sedih, yakini setelah ini saya akan dibuat bahagia sama Allah. Harus yakin. Entah berupa apa kebahagiaan itu, tidak mesti berupa nominal, tidak mesti berupa rezeki yang berupa uang. Yang kedua, wa ma akhazallah illa liyu'tika. Tidaklah Allah mengambil sesuatu darimu kecuali Allah akan memberikan kepadamu. Contoh, HP-nya hilang. HP-nya hilang, tapi ternyata setelah itu Allah ganti bisa beli TV baru. Saya punya kawan, motornya hilang. Nyampe rumah parkir, masuk rumah minum belum habis, anaknya teriak, "Ayah, motornya dibawa orang." Keluar sudah nggak ada. Tapi ternyata di balik motornya hilang, Allah mau kasih mobil. Wa ma akhadallah illa liyu'tika. Tidaklah Allah akan mengambil dari kita kecuali Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Di surat Kahfi, Allah memerintahkan Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil. Gue secara fikih ya salah. Anak kecil kok dibunuh? Secara hukum syariat, secara hukum negara itu salah. Sampai Nabi Musa juga protes. Nabi Musa protes. Ini anak kecil kenapa dibunuh? Protes kepada Nabi Khidir. Kan di perjanjian awal, apapun yang saya lakukan, kamu tidak boleh protes Musa. Tapi Nabi Musa protes. Karena apa? Sudah membunuh sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tapi setelah dijelaskan, anak ini punya dua orang tua yang soleh-solehah. Anak ini ditakdir oleh Allah bakal menjadi anak yang durhaka. Sehingga orang tuanya yang tadinya soleh-solehah akan bisa menjadi kafir. Maka Allah ambil anak tersebut, memerintahkan saya membunuh anak tersebut. Allah ambil, Allah ganti dengan anak yang lebih soleh. Cuman kan kalau kita yang ngalami ya nggak semudah itu mengamalkan. Tapi kalau kita bisa mengambil hikmahnya itu luar biasa. Yang kemudian, yang ketiga, wa ma abkaka illa liyudhikak. Tidaklah Allah membuatmu sedih nangis sampai nangis kecuali setelahnya Allah akan membuatmu tertawa bahagia. Baru wong tuanya meninggal, ibunya mungkin
atau ayahnya yang meninggal, dapat cucu atau dapat anak. Setelah kita dibuat menangis, Allah mampu membuat tertawa. Musimnya tidak bagus, tapi harganya dibuat bagus. Senang enggak? Tetap senang. Tetap senang. Maka hikmah-hikmah yang seperti ini yang harus kita cari. Jangan datang sesuatu masuk ke dalam hidup kita, membuat susah kita, langsung divonis Allah tidak adil, Allah tidak sayang. Jangan divonis seperti itu. Gara-gara si A. Nggak ada gara-gara seseorang rezeki kita hilang, itu nggak ada. Sekalipun itu diambil pencuri, karena sudah digariskan oleh Allah, memang harta kita hari itu jam sekian diambil orang. Ya. Semuanya sudah ditulis. Ketika Nabi Musa meninggal dunia, protes kepada Nabi Adam, Adam, gara-gara kamu kita yang harusnya hidup di surga sekarang hidup di dunia. Hidup di dunia ini susah. Mau makan harus kerja. Pengen punya anak yang pinter, harus disekolahkan, sekolahnya harus dengan biaya. Coba kalau semua di surga, apa-apa tinggal minta dikasih. Apa jawab Nabi Adam? Saya dulu melakukan kesalahan itu. Kesalahan saya itu sudah ditulis 2000 tahun sebelum saya diciptakan. Nek, kamu mau memprotes saya, protes yang nulis. Proteslah sama Allah yang telah menulis takdir. Akhirnya Nabi Musa ya diam. Itu nomor 3. Jadi kadang kita dibuat oleh Allah menangis, tapi setelah itu bisa tertawa. Kadang spontanitas, bernangis sesungguyu. Ya, yang paling sering dilihat itu anak kecil. Nangis luar biasa, melihat sesuatu ya langsung bisa ketawa. Itu mudah bagi Allah. Yang nomor 4, wa ma haramaka illa, tidaklah Allah melarangmu illa liyatafaddala alaik, kecuali Allah setelahnya akan mempersilahkan kepadamu. Kecuali setelahnya Allah akan menyediakannya untukmu. Di dunia Allah melarang khamr, karena di dunia khamr itu memabukkan. Tapi nanti di akhirat yang namanya khamr itu adalah minuman yang disediakan untuk ahli surga. Salah satunya minumannya adalah berupa khamr. Ya. Man syarabal khamra fid dunya haramallahu fil akhirah. Siapa orang meminum khamr di dunia,